yang sangat berharga dalam kehidupan beliau gitu. Jadi nggak cuman kami, tapi ibu juga begitu. Bagaimana bukan berusaha menyembunyikan ya, tapi kita ingin positif kepada orang lainnya, nggak Bu? Ibu kesel sama suami, kenanya sama anak. Pernah nggak? Sebelnya sama orang, anak yang dimarahin. Lagi pusing urusan orang lain, anak yang kena gitu. Ntar minta maaf sama anak pada saat anaknya tidur. Ibu jangan minta maaf sama anak pada saat anak tidur, anak nggak denger. Ibu kalau lagi marahin anak, 5 menit kemudian langsung minta maaf. Jangan tunggu anaknya tidur gitu ya Bu. Balik lagi, udah kemana-mana nih kita. Balik lagi. Orang-orang kalau ketika ditimpa musibah yang keempat apa dia? Bersyukur. Seperti ibu di Gaza tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Makasih ya Allah sudah buat saya sakit, jadi saya belajar untuk lebih bergantung kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah dikasih saya begini, sehingga saya tahu bahwa saya harus mencintai Engkau. Kadang-kadang kita cinta makhluk lebih-lebih dibanding mencintai Allah. Nggak ada ruang buat Allah di sini. Padahal yang sering nyakitin kita makhluk. Allah nggak pernah ninggalin kita, makhluk ninggalin kita. Allah nggak pernah ninggalin kita. Siapa yang ninggalin Allah? Kita. Kita ninggalin Allah, Allah nggak ninggalin kita, ibu-ibu sekalian. Dan musibah terbesar bagi kita pada saat kita ninggalin Allah. Ibu-ibu kalau lagi marah kan ninggalin Allah. Kadang-kadang ya, tapi di sini semuanya soleha insya Allah. Kadang-kadang ninggalin Allah. Teman saya bilang, saya punya 3 anak kecil-kecil, suami saya ternyata di luar seperti itu. Saya marah sama Allah. Saya tinggalin anak-anak saya sama mbak aja. Saya pergi dari rumah, saya buka jilbab saya mulai macam-macam kata beliau. Sampai akhirnya saya marah sekali sama Allah pada saat itu. Saya udah jadi ibu yang baik, istri yang baik, semuanya hidup saya korbankan untuk keluarga ini. Tiba-tiba seperti itu. Saya merasa nggak kuat kata beliau. Marah saya sama Allah, lari saya sama Allah. Tapi ujung-ujungnya sampai kemana larinya gitu kata beliau. Akhirnya balik lagi, ya, balik lagi. Jadi Allah nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Kadang-kadang hal-hal tersebut memang harus terjadi pada diri kita. Harus, ya harus. Karena surah Al-Baqarah bilang begitu, pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Pasti engkau dalam kehidupan itu ada rasa takut, kehilangan, kekurangan, itu pasti. Semua orang ngalamin, semua orang. Salah satu ujian terberat itu adalah tentang perkara cinta, ibu-ibu sekalian. Ini saya curhat lagi nih. Saya mengelola pesantren. Di pesantren itu sekarang pesantren kita main ya Bu, di pesantren Bu ya, Maskul Hufaz. Pesantren itu sudah berdiri hampir 10 tahun Bu, 10 tahun itu sudah hampir berdiri. Dan kita sudah mulai punya top-top ustazah gitu ya, ustazah-ustazah yang sudah 8 tahun, 9 tahun di pesantren. Hebat Masya Allah, leader para perempuan-perempuan hebat Masya Allah. Ngurusin umat bisa, ngurusin dakwah bisa, dikasih tugas apapun, tugas-tugas dakwah kuat semuanya. Tahu nggak jatuhnya gara-gara apa? Cinta. Sedahsyat itu akhirnya jadi lemah. Yang tadinya kuat, tegar, hebat, ngurusin dakwah semuanya kuat gitu. Tapi giliran kena hatinya seperti orang yang berbeda. Saya ceritakan ini karena ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita juga, ibu-ibu semua. Kita kuat, tapi ketika perkara itu disentuh, kita jadi orang yang berbeda. Nah, ustazah senior ini tiba-tiba kinerja selama bertahun-tahun itu sangat bagus, sangat baik, teladan, Masya Allah. Tapi ketika kena urusan cinta, tiba-tiba berbeda orang. Tiba-tiba jadi nggak benar, nggak amanah, dan sebagainya. Maka ketika ditanya, ternyata iya. Ya, patah hati lah istilahnya, tidak jadi menikah, dan sebagainya. Akhirnya berobat. Ketika berobat, karena suka getar gitu ya, badannya getar, hatinya, jantungnya berdebar-debar, berobat ke dokter, kemudian dokter bilang harus ke psikiater. Kata beliau apa? Sedih banget ya, maksudnya ngantri gitu. Perasaan sedihku adalah ketika aku ngantri, lihat orang-orang dengan segala macam penyakit kejiwaannya, aku yang masih muda ini juga harus ngantri untuk datang ke dokter jiwa, kata beliau. Gitu. Sedih banget ya gitu. Tapi itulah periode kehidupan manusia gitu. Kadang-kadang kalau kita memang butuh ahlinya ya datang dan minum obat, nggak ada masalah. Penyakit-penyakit kejiwaan memang betul kita harus dekat sama Allah dan sebagainya, tapi serahkan kepada ahlinya. Kalau memang sudah menyentuh kepada fisik ya berobat, ya minum obat gitu. Dalam rangka kita mau sembuh. Dan itu nggak terjadi hanya pada satu orang. Ini orang hebat banget loh, yang sudah hafiz Quran 30 juz, yang udah paham agama luar biasa, yang udah memberikan ceramah di mana-mana. Ustazah senior kami di pesantren, beberapa, bukan cuma satu orang, beberapa. Pada akhirnya harus jatuh karena urusan seperti itu. Tapi bisa sembuh nggak? Bisa, insya Allah bisa. Selama masih ada semangat, selama engkau memandang dirimu saya berharga, saya bernilai, umat membutuhkan saya,
Nggak ada orang yang bisa nyakitin saya, nggak bisa. Saya sayang sama diri saya sendiri. Saya sayang, saya cinta sama diri saya sendiri. Saya sangat berharga, saya patut disayangi, saya patut dicintai. Karena saya baik sama semua orang misalnya. Katakan kata-kata baik untuk dirimu sendiri, sehingga engkau bangkit, nggak sedih berlama-lama. Gitu teman-teman sekalian. Itu muqaddimah, masih muqaddimah aja. Ini udah mau kelar muqaddimah lagi. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang ibu rumah tangga dan dilematisnya kalau dia juga berkarir. Ibu rumah tangga tuh luar biasa loh Bu. Tapi ibu rumah tangga juga mesti cerdas, nggak boleh bergantung penuh pada makhluk, betul nggak Bu? Cerita lagi, ini hari ini judulnya cerita-cerita nih. Cerita lagi, saya lagi ceramah di satu masjid ibu-ibu semua di kota Medan, ingat banget. Dan cerita ini terus saya berulang-ulang saya sampaikan pada jemaah. Biasanya beliau itu pada akhirnya ada sesi curhat. Beliau cerita, saya punya suami dan suami saya sangat memanjakan saya, sangat mencintai saya. Dan 3 anak yang kecil-kecil, hidup saya sempurna, bahagia. Ingat Bu, setelah bahagia-bahagia siap-siap, ntar lagi nangis. Nih bagi ibu yang lagi happy-happy nih, jangan jumawa, oh happy, tenang, aku nggak punya masalah, hidupku flat, ntar, sabar, ntar lagi, sampai keplos, ntar lagi. Ibu yang lagi sedih, tenang, ntar lagi naik lagi, happy lagi insya Allah. Setelah hujan badai ada pelangi, insya Allah. Nah kata si ibu yang di kota Medan ini, tiba-tiba suaminya meninggal mendadak. Hiduplah dengan harta warisan, lama-lama harta warisannya habis, terus sekarang bingung. Gimana cara saya ngedupin anak-anak? Gak punya skill, gak bisa nyari duit sendiri, gak ngerti caranya gimana, gak tahu apa-apa, minta bantuan sama orang malu, minta bantuan terus, minta tolong terus malu, terus gimana? Dari situ saya teringat kata-kata ayah saya waktu saya kecil. Kami perempuan Bu, bertiga, kakak beradik. Ayah saya pernah bilang waktu kami kecil, saat itu saya nggak paham kata-kata ayah saya. Sekarang saya selalu bilang kata ayah saya kepada banyak orang. Dan sebagian orang nggak setuju, nggak ada masalah. Tapi ini yang kami lakukan. Ayah saya mengatakan, Oki, adik-adiknya, ya Cindy, Ricis gitu ya. Ayah saya bilang, perempuan-perempuan itu harus berdaya. Maksudnya apa, Pak? Perempuan itu dalam Islam tuh Masya Allah. Ketika engkau punya suami, ketika engkau punya ayah, engkau dilindungi dan dinafkahi. Ketika belum menikah, dilindungi, dinafkahi oleh ayah. Ketika sudah menikah, dinafkahi, dilindungi oleh suami. Tapi apakah ayah dan suami selalu ada? Bisa aja di antara waktu-waktu itu sakit. Bisa aja di antara waktu-waktu itu meninggal dunia. Bisa jadi di antara waktu-waktu itu pergi. Terus engkau mau gimana? Kalau engkau menggantungkan hidupmu sepenuhnya, 100% tanpa menjadi perempuan-perempuan berdaya. Artinya, memang Islam itu indah sekali mengatur ya, bagaimana perempuan itu bukan tulang punggung. Dia bukan pencari nafkah, dia tulang rusuk. Dia dijaga, dilindungi. Oh, Masya Allah. Saya tinggal di tanah Arab tuh, saya kadang-kadang hasad juga ya Bu. Iri nih, irinya ada nih. Perempuan-perempuan Arab tuh diratuin Bu, ratu banget. Di rumah yang belanja suami, yang apa-apa suami. Ya, enak banget ya perempuan-perempuan Arab ya, perempuan-perempuan Indonesia kayaknya kerja dari kecil gitu. Perempuan Arab Bu, ya Allah, Masya Allah ya. Coba deh Ibu, perempuan Arab tuh duduk manis di rumah. Ya pasti ada plus minus ya Bu ya. Tapi saya hasad, iri, dengki pada saat itu. Enak banget ya perempuan-perempuan Arab. Ya. Itu intermezzo aja, joking. Ibu jangan anggap serius Bu, ntar dipotong lagi ceramah saya salah lagi nih. Saya udah banyak kejadian ceramah saya potong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Sampai kemarin ada yang bilang, Oki, selalu semangat ya, happy terus. Saya baik-baik aja Bu. Ibu ngeliat video yang mana lagi? Yang nanya nggak cuma netizen, sampai orang-orang petinggi-petinggi. Pokoknya kami salut Mbok itu kuat banget. Kuat yang mana? Video yang mana yang dilihat? Saya jadi bingung. Yang mana ini gitu? Mereka nggak berani nanya Bu. Cuman kuat ya, kami bangga sama sosok. Kuat yang mana? Video yang mana? Yang mana? Itu berita tidak benar. Kenapa? Yang mana satu gitu ya? Jadi kemana-mana nih ceritanya. Ya intinya ya. Jadi ayah saya bilang kepada kami anak-anaknya, ayah bilang perempuan harus berdaya karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Gimana kalau kejadiannya ibu mengalami itu? Suami tiba-tiba nggak ada, anak tiba-tiba nggak bisa tolong, paman siapa-siapa nggak bisa tolong. Hidup gimana hidupnya? Makanya perempuan-perempuan harus berdaya. Bagaimana cara berdaya? Gimana cara berdaya? Perempuan gak ada pilihan lain. Dia harus, tadi saya bilang di awal, perempuan harus kuat, harus sabar, harus happy. Yang bikin happy siapa? Kita sendiri. Ibu berhak bahagia, jadi ibu harus bikin kebahagiaan ibu sendiri. Bukan orang lain bikin ibu bahagia. Enggak, kita yang bikin diri kita bahagia. Gimana cara bikin bahagia? Orang-orang beda-beda. Kalau saya bahagia tuh kalau saya bisa bermanfaat untuk orang lain.
Kalau kita tuh bisa bertemu orang lain dan memberikan manfaat pada orang itu kebahagiaan luar biasa. Kita merasa hidup kita berarti, merasa hidup kita dibutuhkan, ya kan? Berkontribusi, lakukan sesuatu. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Berikan hartamu, kah, tenagamu, kah, ilmumu, kah, apapun yang kau bisa untuk bantu agama Allah SWT. Itu buat kebahagiaan yang tinggi, gitu. Nah, ya saya bilang, makanya perempuan-perempuan harus punya skill. Setiap perempuan harus punya skill. Jadi perempuan berdaya itu punya skill. Kalau bisa, alhamdulillah, syukur-syukur punya penghasilan sendiri, alhamdulillah. Istri-istri Rasulullah punya penghasilan sendiri loh ibu-ibu sekalian. Namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau punya penghasilan sendiri, menyamak kulit binatang. Nah, duitnya buat apa? Buat sedekah. Makanya beliau katakan, orang-orang memanggil beliau sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Beliau punya penghasilan sendiri dari skillnya itu, dan uangnya digunakan untuk bersedekah. Orang-orang menggelari beliau adalah ibunya orang-orang miskin. Dan banyak kisah-kisah di zaman dulu bagaimana perempuan-perempuan berdaya. Banyak sekali. Ada namanya Ummu Salim binti Milhan, makeup artis bu. Kalau zaman sekarang MUA. Zaman dulu makeup pengantin. Kemudian ada yang namanya Ashifa sebagai beliau manajer pasar, ngurusin pasar, pemimpin untuk masalah perekonomian pasar. Kemudian siapa lagi? Oh banyak. Siti Khadijah pedagang, banyak nama-nama yang luar biasa di bidang mereka masing-masing. Kemudian ada seseorang diceritakan dalam sebuah hadis, diceritakan beliau lagi bekerja untuk mengambil kurma karena ditalak 3 sama suami. Beliau perempuan ini kemudian bekerja ya di perkebunan. Kata Rasulullah, lanjutkan gitu. Lanjutkan pekerjaan itu, lanjutkan. Jadi kalau bisa punya penghasilan sendiri, alhamdulillah. Engkau sedang membantu perekonomian keluarga, itu bukan tugasmu. Engkau bukan tulang punggung, engkau tulang rusuk, dijaga, dilindungi. Tapi boleh nggak mendapat penghasilan sendiri? Boleh banget. Istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu namanya Zainab juga. Rasulullah, aku ingin bersedekah, tapi suamiku sendiri miskin, anakku juga perlu. Boleh nggak sedekah sama suami sama anak? Itu namanya sedekah. Kalau sedekah begitu 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kan yang paling utama kita bantu orang terdekat kita sendiri, ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu punya uang, ibu-ibu bantu perekonomian keluarga, namanya sedekah. Boleh tuh sesekali nanya sama suami, mau sedekah dari saya? Misalnya boleh. Sedekah mau nggak sedekah? Ya. Jadi kalau ibu punya penghasilan sendiri itu memberikan kepada keluarga, membantu perekonomian keluarga, namanya sedekah. Sedekah. Kalau suami wajib. An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki rajul, dia pemimpin, dia punya tugas untuk memberikan kepada istrinya. Itu wajib. Jadi balik lagi, ibu punya skill. Ada yang skillnya bikin donat kah, apakah, jual itu bu. Ada yang tukang jahit, suka jahit-jahit. Ada yang apa? Ada yang ibu punya ilmu, suka masak, apapun, punya penghasilan sendiri. Kalau yang nggak kerja gimana? Nggak apa-apa, tapi nabung. Jangan habis duitnya. Punya tabungan darurat yang suami nggak tahu. Punya tabungan darurat yang suami nggak tahu. Ya beda-beda rumah tangga ya bu. Kadang-kadang ada rumah tangga yang mengatakan, oh kamu masih punya tabungan, pakai gitu. Tabungan darurat itu untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri ya bu. Kalau ada apa-apa, kita bisa tolong keluarga kita gitu. Penting juga tuh kadang-kadang kita punya tabungan darurat yang orang lain nggak tahu gitu. Dalam artian kalau terjadi apa-apa kita bisa pakai tabungan itu. Supaya kalau misalnya suami meninggal kenapa-napa, kita masih bisa muter dengan tabungan itu. Jadi kalau suami saya nggak boleh kerja, nggak apa-apa. Asal ibu punya tabungan, jangan semuanya dihabisin. Tapi kalau yang bisa kerja dari rumah itu bagus, masya Allah, bagus. Suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat itu jalan di satu tempat. Kemudian ngelihat ada seorang pemuda memecah batu. Kemudian kata para sahabat, sayang ya tenaganya nggak digunakan buat perang. Kata Rasulullah, salah. Dia sedang jihad fi sabilillah. Siapa orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kehidupannya, dia sedang jihad fi sabilillah. Siapa orang-orang yang bekerja untuk membantu keluarganya, membantu orang tua dan anak-anaknya, dia sedang jihad fi sabilillah. Jadi ibu-ibu yang sedang membantu perekonomian keluarga sedang jihad fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat nih orang-orang begini. Di satu sisi kerja, di satu sisi rumah. Berat loh. Berat nggak bu? Tidak ada masalah dengan orang perempuan-perempuan yang gajinya tinggi di luar daripada suami. Masalah kalau pulang ke rumah dia kemudian bersikap sombong daripada suaminya. Itu masalahnya. Gak ada masalah perempuan tinggi, perempuan hebat di luar, gak ada masalah. Tapi pulang ke rumah, kau adalah seorang istri. Tetap imammu adalah sang suami. Nah, bagaimana dengan yang di rumah? Ini tadi masalah wanita karir nih, menyeimbangkan antara pekerjaan dan rumah tidak mudah. Bagaimana dengan rumah? Jemaah bercerita, stres di rumah. Stres tahu bu di rumah.
Ngeliat suami berkembang terus kita di rumah kok kayaknya di rumah aja, nggak berkembang, nggak berilmu, ngerasa nggak berharga, dapur lagi, nyapu lagi, nyetrika lagi, kok aku nggak punya kehidupan ya, gitu, stres. Seorang teman cerita begini, teman saya Bu, padahal pinter banget, saya sama beliau tuh di sekolah tuh selalu inilah unggul lah gitu. Aku iri ngeliat kamu, katanya, kamu bisa begitu begini, aku di rumah nggak ngapa-ngapain, aku ngerasa nggak berharga, aku ngerasa bodoh, aku ngerasa nggak bernilai. Sementara suami terus berkembang, aku nggak berkembang. Ibu makanya jangan nggak berkembang, ibu banyak belajar, banyak baca, biar jadi partner diskusi buat suaminya. Kalau ibunya nggak upgrade, sementara suaminya upgrade, terus semakin jauh. Kan dalam rumah tangga harus sekufu, ya nggak Bu? Ntar kata suami nggak nyambung ngomong sama kamu, gitu lagi. Dalam hati kita, ya kan saya di rumah terus. Kamu juga kalau bayar chef berapa? Kamu bayar orang yang ngurusin keuangan berapa? Kamu bayar apa? Bayar apa Bu? Cleaning service aja berapa? Laundry berapa? Itu semuanya aku yang ngerjain, lupa ya, gitu. Ya Bu, kadang-kadang tapi di satu sisi ibu upgrade, ada waktu 24 jam itu ibu harus nambah ilmu, banyak baca, banyak dengar, supaya jadi partner diskusi. Sebagaimana Rasulullah sangat cinta pada Siti Khadijah. Kenapa Rasulullah sangat cinta pada Siti Khadijah? Karena jadi partner. Waktu Rasulullah SAW dari Gua Hiro ketakutan luar biasa, kemudian pada akhirnya beliau pulang ke rumah, istrinya ini yang menyelimutinya, tenang, gak usah cerita sekarang, sampai tenang dulu, ditenangin dulu, diberikan ketenangan fisik, tenang dulu sayang, istilahnya ya, pakai dulu nih selimut, udah tenang, apa yang terjadi? Baru suaminya cerita. Kenapa suaminya mau cerita? Karena suaminya percaya istrinya mampu menyelesaikan permasalahan, bukan menambah beban. Kenapa suami kita nggak cerita? Mungkin kita jadi nambah beban, nggak mau cerita jadinya. Cerita, Rasulullah mau cerita kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengatakan apa? Suamiku, engkau tuh orang baik, orang yang suka membantu tali silaturahmi, suka menyambung tali silaturahmi, suka membantu orang lain. Engkau orang baik. Diberikanlah semangat. Bu, nggak semua orang loh bisa kayak gini. Yang ada kita ikut ngompor-ngomporin. Iya ya ampun, amit-amit banget ya itu terjadi, kok bisa begitu ya misalnya. Tapi si istri yang soleh ini, engkau tuh orang baik, Masya Allah. Engkau tuh orang hebat, Masya Allah. Engkau tuh orang yang suka bantu silaturahmi, sehingga suami jadi bangkit lagi kepercayaan dirinya. Nggak sampai di situ, Siti Khadijah memberikan solusi atas permasalahan suaminya. Diajaklah ke Warokah bin Naufal, seorang pendeta yang beriman pada kitab Injil, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya menjelaskan bahwa engkau adalah nabi terakhir. Jadi itu tuh peran dari Siti Khadijah sebegitu luar biasanya. Nah, kira-kira bisa nggak begitu Bu? Bisa kalau diri kita sendiri udah selesai. Kalau diri kita belum selesai, boro-boro nenangin orang lain, nenangin diri sendiri aja belum kelar-kelar, gitu. Gimana cara nenangin diri sendiri? Ya udah, ambil sejadahnya, nangis aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa, minta tolong sama Allah dengan sabar dan dengan sholat. Puas-puasin tuh nangis sama Allah, puas-puasin. Kalau nggak cukup, journaling Bu, ibu tulis aja semua, nggak usah dikasih ke siapa-siapa, tulis biar rilis gitu, nulis. Gitu. Apapun yang ibu rasakan, ibu nulis. Curhat sama Allah sama nulis, curhat sama Allah sama nulis gitu. Dan jangan pernah merasa sendiri. Engkau itu nggak sendiri. Kan kadang-kadang kita ngerasa aku sepi, aku sendiri. Benar nggak? Sendiri, aku sepi. Enggak. Allah ngelihat air matamu, Allah tahu. Allah tahu semua pengorbananmu, Allah tahu semua apa yang kau rasakan, Allah tahu. Semua apa yang kau lakukan, Allah, apa yang kau rasakan, Allah lihat gitu. Jadi jangan merasa sendiri. Makanya kita sering mendengar ada kata namanya tawakal 'ala Allah. Apa sih tawakal 'ala Allah? Berserah, menyandarkan diri kepada Allah SWT. Ibu-ibu kalau bersandar pada diri sendiri, ibu nggak kuat. Kuat nggak Bu? Kalau ngandelin diri sendiri, nggak kuat. Tapi engkau punya yang maha kuat, maka bersandarlah kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Engkau itu ditinggikan derajatnya karena engkau orang-orang yang beriman. Orang beriman tahu dia nggak sendirian. Orang beriman tahu dia punya Allah. Tapi kadang-kadang kita bilang, mana Allah nggak kelihatan. Aku butuh orang gitu. Aku butuh orang yang bisa dengar. Makanya pergilah ke orang-orang yang teman-teman bisa percaya untuk mencurahkan. Jangan dipendam sendirian. Nanti bisa stres. Ntar kalau sendirian, kata teman saya nih, kata si ustazah senior, kalau sendirian itu tiba-tiba kepikiran aja, pengen bunuh diri. Ada yang bisikin gitu, udah gini aja, udah gitu aja gitu. Makanya nggak boleh sendirian. Makanya sering datang-datang ke kajian ya ibu-ibu ya. Sering datang-datang ke kajian. Terus buka tuh Qurannya, belajar, tasinnya, tajwidnya, sibukin diri. Itu yang membuat ibu-ibu akhirnya lupa dengan air mata dan kesedihan itu. Gitu.
Ya, jadi kembali lagi untuk ibu-ibu rumah tangga, engkau hebat, Masya Allah. Walaupun orang-orang sebagian memandang ibu rumah tangga nggak bisa apa-apa, kata siapa? Semua dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Ibu-ibu bisa masak, ibu-ibu bisa nyuci, ibu bisa bersih-bersih. Kadang jadi tukang pijat juga, tukang ojek kadang-kadang. Ya Bu, bukan tukang ojek lah ya, Grab taksi lah ya, Grab. Nganterin anak sekolah ke sana kemari, Masya Allah.